Welcome back to podcast Pantri. Alah, siap Langsung bener. aja. Benar. Jadi ini adalah podcast yang saya buat karena channelnya channel sekolah. Cuma sekarang kontennya bebas. Kadang dia orang seni, kadang juga bukan. Kadang dia musisi, kadang dia seniman, kadang dengan siapa saja. Ya. Nah, ini kebetulan sebenarnya awal mulanya teh trigger saya ngelihat postingan di PCH. Jadi buat yang belum tahu bisa dicek Pandeglang Creative Hub itu salah satu komunitas atau lembaga yang mewadahi seluruh kreativitas kegiatan aktivitas seni di Pandeglang. Nah, berhubung saya orang Pandeglang tapi bekerja di Serang, jadi nyebrang dua kabupaten kota. Tapi saya lebih sering di Pandeglang, jadi saya memantau dan kawan-kawan juga di PCH. Ini sekarang saya ada di salah satu tempat cagar budaya. Dari dulu ini sudah ada, tempat ini digunakan sebagai tempat pelestarian budaya. Aktivitas kesenian di sini banyak gitu, dari dulu sampai sekarang. Dan seperti yang sudah terdengar juga ini ada suara-suara gamelan. Nah sekarang saya bersama dengan para instrukturnya mungkin ya. Instruktur senam. Kang Aldi, Kang Fuadi, dan Kang Wisnu. Instruktur senam nih, Pak. Tapi saya pengen tanya dulu nih, awal pertama kali basic Kang Aldi dulu lah. Kang Aldi teh dari mana, asli dari mana di Pandeglang? Terima kasih Kang Lutfi. Asik Kang Lutfi. Terima kasih Kang Lutfi sudah memberikan waktunya. Siap. Perkenalkan saya Aldi Purwanto, mungkin Ya, siap. masih jomblo. Nah, jadi sebenarnya saya baru selesai kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tirta, ya. Jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan. Kalau untuk spesialis nggak ada spesialis mungkin di sana tuh ya. Jadi mempelajari keseluruhan, ada tari, musik, teater, rupa pun bahkan dipelajari gitu. Yeah. Tapi saya lebih konsentrasi ke musik gitu. Musik. Ya, musik tradisi. Tradisi. Ya. Musik lah. Pada handro gitu nanti. Kalau ini Kang Fuadi gimana? Oke, ya, nama saya Teh Ahmad Asbar Fuadi Muntaha. Saya juga sama gitu, baru lulus kemarin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di SPD ya? Ya, SPD gitu. Sarjana pemain dagung. Ah iya, sarjana pemain dagung, sarjana pemain dog-dog. Lalu pemain dosen. Pemain dosen. Ya. Gitu. Jadi konsentrasi sama kayak Aldi untuk fokus mah sebenarnya spesialis mah nggak ada, emang bener di sana nggak ada karena jadi langsung pelajari semua segala macamnya. Cuma kalau ngambil di semester 5-nya sih musik tradisi. Kalau Kang Wisnu Ya, paling kalem nih ya. Sampurasun para penonton itu. Iya boy, kolonel. Nama saya Wisnu Herlambang. Sama Aus juga baru lulus di baru lulus 2023 kemarin di kampus Institut Seni Budaya Indonesia Sekarang Bandung. baru udah tadi. Kalau di kacamata Tadi. Lagi. Ulang ya. Kayak diedit. Udah di mana? kuliah di Institut Seni Budaya Bandung. Di ISBI Bandung. Jurusan Karawitan. Kebetulan Wisnu ngambil fokusnya di Kendang Jaipong kemarin. Ya, Kendang Jaipong. Spesifik Karawitan. Ya, ini mah ya spesialis aja. Benteng ini. Benten, gitu. Alhamdulillah. Nah, pengen bercerita di mana sih sebenarnya kalian dipertemukan? Ingat pertama kali kalian ketemu, ketemu gitu main dan grup lah gitu istilahnya, bertemu di satu grup WA. Betul Hamdi. Sejak mulai kapan? Betul Hamdinya. Ya, kalau salah harita acara Pasar Kaulinan Menes. Pasar Kaulinan Menes. Menes. Pasti teman-teman netizen yang dari Pandeglang mah tahu lah Pasar Kaulinan Menes itu di mana gitu. Pasti tahu Kumaha dari awal bulan naon? Budak pariwisata dan. Oh iya. Jadi bareng nambah. Nah, gitu. Jadi ada panggilan job Ya. di satu untuk hiburan di Pasar Kaulinan Menes, terus comotan teh nih nggak? Oh iya. Tarikan ini butuh pemain suling, butuh Ya. pemain kecapi, pemain kendang, ya akhirnya dipertemukan gitu. Bukan bertiga doang, sebenarnya banyak yang lain. Ya. Cuma kalau kita bertiga sih dipertemukannya di situ. Di situ. Gitu. Ya.
kebetulan di pertama banget. Akhirnya baru ketemu barengan. Ya, tadi silaturahmi jadi silaturahmi teh. Bohong banget. Karena kurang belok seutik. Nah, terus sebenarnya PCH ini saya ikut masuk dalam grupnya juga salah satu grupnya mungkin, tapi bukan anggota yang paling aktif karena kawan-kawan di grup banyak yang sangat aktif gitu ya, ngobrol sharing ilmu dan lain-lain, banyak yang bermanfaat di situ. Tapi saya ngelihat nih, mantau lah gitu PCH itu ngapain aja gitu, kegiatannya apa aja. Nah, salah satunya saya kemarin terakhir ngelihat di kelas gamelan, ya benar nggak? Kelas gamelan. Kelas gamelan Sunda, benar. Spesifik kelas gamelan. Salendro sih lebihnya mah. Oh, Salendro. Ya, pokoknya kelas gamelan. Gamelan. Itu kenapa menginisiasi ada kelas gamelan? Kenapa harus ada kelas gamelan gitu di salah satu? Oke. Murid, saya lah muridnya. Ya. Jadi mewakili dari divisi musik. Sebenarnya ada Ayuda sebenarnya divisi musiknya. Penggagas dari kegiatan ini, yang dimana tadinya awalnya mah dari ini sih dari keresahan kita gitu ngelihat generasi sekarang di sekolah teh ya, regenerasi sekarang. Kalau ngomongin divisinya banyak tuh. Ada divisi berarti. Di PCHT ada divisi musik, divisi teater, divisi rupa, divisi tari. Jadi ada semua cabang. Mungkin yang masih yang sudah berjalan untuk ini teater sama tari mungkin. Teater, tari, musik. Sama rupa juga kan ada beberapa pameran. Iya, rupa juga beberapa pameran. Gitu. Jadi dari keresahan melihat regenerasi sekarang di sekolah tuh peminatnya sedikit. Jadi musik gamelan. Ya, musik gamelan karena pertama ketersediaan alat yang memang jarang kan ya, maksudnya di sekolah-sekolah itu jarang. Terus banyak teman-teman yang sebenarnya di sekolah tuh banyak yang pengen gitu belajar ini gitu. Ini tuh gimana sih, gamelan tuh kayak gimana sih ini? Karena kan kita sering bikin pertunjukan kan di sini, banyak apresiasi yang nonton segala macam. Jadi dari situ tuh munculnya mah gitu, dari situ. Pertama dari regenerasi, terus dari banyaknya peminat yang akhirnya pengen amat belajar gamelan tapi nggak ada wadahnya gitu, terus nggak ada tempat buat latihannya gitu. Dan di sini tuh kita berinisiatif untuk membuka ini agar umum sih sebenarnya mah, buat umum sebenarnya, bukan buat anak sekolah, cuma fokusnya lebih arahnya sana gitu. Nah terus dari situ tuh kita ngerasa wah ini kayaknya pantas nih buat dibuka gitu, karena memang peminatnya ada, regenerasi ke depan pun emang harus dikenalkan gitu. Mungkin ada yang lain terus yang membedakan PCH sama Sanggar apa? Ini kan sebenarnya kalau yang saya tahu kan saya tinggal di Pandeglang. Di Pandeglang itu budaya pembelajaran budaya musik, rupa, tari, teater teh kebanyakan selalu mulai dari Sanggar. Gitu. Kenapa diinisiasi PCH? Terus apa yang membedakan PCH sama Sanggar yang lain gitu aja sih maksudnya. Kenapa gitu? Mungkin Yusuf coba ngejawab ya. Boleh. Kang Yusuf. Kayak ini pendapat Yusuf pribadi itu istilahnya kayak PCH itu lebih fresh aja, lebih fresh dan isinya orang-orang muda semua. Jadi rasa ketertarikan ketika ngelihat yang muda-muda tuh semuanya jadi gue juga pengen ikut nih. Kebetulan ini muda semua, hampir rata-rata mungkin ya, hampir rata-rata. Kalau di Sanggar itu isinya mohon yang tua-tua gitu kan. Jadi materi yang didapatkan oleh mereka materi-materi mungkin yang zaman dulu gitu. Memang yang pada sewajarnya memang harusnya dari materi-materi dasar dulu gitu kan. Cuma lebihnya dari PCH itu lebih fresh aja gitu. Lebih fresh, isinya lebih anak-anak muda lah. Oh, jadi lebih kalau gitu. Tepat kembangan. Ya, gitu. Terus ini juga kalau misalnya tadi itu kan kalau di Sanggar tuh yang membedakannya mungkin ketika teman-teman yang benar-benar notabene nol lah gitu. Nol benar-benar nggak tahu tentang ini, datang ke Sanggar tuh dengan orang-orang yang udah pada bisa semua gitu tuh. Mereka tuh nggak langsung dapet dasarnya teh kumaha gitu. Nah itu makanya dari kita tuh kita kasih dasarnya dulu nih, takutnya nanti teman-teman mau milih Sanggar dan lain sebagainya nanti akhirnya gitu ya itu kembali lagi ke mereka gitu, pengembangannya mau ke Sanggar lagi atau gimana. Cuma yang penting tujuan kita tuh pertama ingin mengenalkan dasarnya dulu, terus yang semoga yang akhirnya nanti dari sini tuh bisa dikembangbiakan ke semua Sanggar gitu. Tujuannya mah gitu. Kembangbiak. Itu dia gitu kali itu. Benar.
Coba kali kedua orang nambahkeun hanya tabuh doang sama kumaha gitu. Saran kampaan nya leres pendapat multi kedua narasumber dia orang nambahkeun. Jadi khususnya Sanggar di Pandeglang ini sekarang ini fokusnya pada upacara adat saja. Jadi Sanggar di Pandeglang ini jadi pekerja seni gitu. Ya, jadi bukan buat sarana pendidikan, bukan sebagai sarana edukasi. Jadi sanggar-sanggar sekarang di Pandeglang ini fokusnya upacara adat, ngaweo, upacara ngaweo. Itu banyaknya realita hari ini emang arahnya ke sana gitu. Tapi ini sebenarnya saya kenapa ngebat gitu ya, ujuk-ujuk tiba-tiba ngajak Ko Adi, terus Ko Wisnu juga sama, Ko Adi juga sama. Sebenarnya benar tadi Cek Wisnu, ini suatu penyegaran yang fresh gitu buat anak muda. Tapi mungkin masukan saja ya, saya mungkin buat PT Musik. Yang saya alami selama saya jadi orang Pandeglang, kurang lebih ayeuna rek 30 tahun saya di Pandeglang. Pandeglang meskipun beberapa bulan di Bandung, kan katakanlah ilmu saya tidak banyak ya soal tradisi, soal sanggar, daya pisan gitu dibandingkan akang-akang sekolah di sini gitu. Cuma benar. Tapi yang saya rasakan gitunya, saya teh kalau mau ke sanggar, saya nggak tahu mau ngapain dan mau harus apa, bagaimana dulu gitu. Apakah misalkan saya pengen main ke sanggarnya Kang Ali gitu, misalkan Kang Ali mau sanggar, saya teh kalau nggak kenal sama Kang Ali kayaknya saya nggak bakal kesana, atau saya cari teman dulu. Nah mungkin kalau di kelas musik gamelan ini itu udah bagus ya, publikasi dan lain-lain, tapi mungkin secara sharing sosial media itu bisa jadi lebih luas, cek saya. Maksudnya mungkin sekedar flyer doang boleh, itu mungkin untuk pembelajaran nextnya, tapi di awal-awal bener-bener kenalin dulu, kalian bener-bener ngajak gitunya. Yang kurang teh preventifnya doang. Dari pengemasan udah fresh, bener bagus, unik gitu anak-anak muda. Yang kurang teh kurang ngajak. Jadi saya ngerasa meskipun saya nggak keras ngajak, tapi cek saya kurang ngajak gitu ke anak-anak. Kalian mau nggak belajar gamelan? Tahu nggak gamelan apa aja gitu? Bisa lo datang ke sini gini-gini dengan menghubungi Kang Fuadi, Kang Ali, Kang Wisnu gitu. Disebutkan di situ pengajarnya. Itu juga penting. Kadang kita suka ngerasa musisi-musisi, maksudnya seniman gitunya, seniman atau di bidang musik kan, kadang-kadang suka canggung atau ngerasa kurang sahat gitu kan budaya gitu. Padahal untuk mengenalkan siapa saya, siapa Anda itu cek saya penting. Tujuannya buat apa? Buat saya ngerasa kenal sama audiens yang umum. Oh ini yang namanya Kang Ali, oh ini yang namanya Kang Wisnu gitu. Tapi kan kadang budaya Sundanya berapa satu era aja gitu. Ya gitu. Tapi sejauh ini prepare-nya gimana sih? Pertama mulainya ya kelas, awal mula. Yuk kita bikin kelas gamelan. Kalau untuk itu mah meren ya. Tadinya mah dari rembukan biasa gitu, dari ngopi gitu. Bener. Biasa, emang dari kopi teh kabehan maruncul gitu ta. Iya. Kita ngobrol biasa, langsung di ininya mah pelapornya mah dari Ayuda, salah satu ketua divisi musik di PCH gitu. Ya. Jadi banyak program gitu, pengen ada program yang berjalan nih, gimana nih gitu. Nanti yang semoga ini teh bakal berkelanjutan dan lain sebagainya gitu. Terus dari kita nih rembukan lah gitu untuk memberikan saran gimana kalau kelasnya kita bikin beda gitu dengan yang ada di sanggar. Kita bikin kelas gamelan karena pemanfaatan alat di sini juga kan. Pemanfaatan alat di sini karena kelihatannya kita aja gitu yang main gitu. Nah, berarti kan ya alat ini statusnya milik. Ini sebenarnya miliknya mah milik Multatuli sebenarnya mah ya. Sebenarnya miliknya Multatuli. Bukan punya ini. Yang Salendro itu punya Multatuli. Ada beberapa berarti. Nah, yang telong gitu dari Balai Budaya, yang Degung. Terus mulai lah. Nah dari situ di konsep lah gitu. Gimana nih supaya kita berkelanjutan. Nah jadi ini tuh setiap triwulan ya, di konsepnya setiap 3 bulan gitu. Setiap 3 bulan gitu. Anjir triwulan. Dibikin setiap 3 bulan sekali. Nanti yang di akhirnya tuh bakal ada resital gitu. Dari hasil mereka belajar ini nanti kita ada pertunjukan. Setiap 3 bulan sekali itu. Rencananya mah semua divisi sih sebenarnya bukan hanya sekedar musik. Nanti ada teater juga, terus ada tari juga gitu. Cuma mereka belum berjalan ya. Kebetulan yang hari ini udah berjalan itu memang ini gitu, musik tradisi. Selain untuk gamelan pun ada materi-materi lain sebenarnya di musik itu, di divisi musik yang nantinya akan ada musik barat juga. Musik barat. Yang insya Allah gitu
ikutlah gitu atuh pirak gue gitu. Enggak, maksudnya saya tertariknya gimana sih cara buat, apakah dibuat adalah silabusnya gitunya, karena kalau di pendidikan mungkin kan gitunya, ataukah dibuat rancangan pembelajarannya, skema pembelajarannya, apakah langsung ini, apakah dikasih pemahaman dulu, ini loh gamelan loh gitu. Seberapa paham sih orang yang datang ke sini pengen belajar teh, seberapa, ada yang nol banget nggak ini apa namanya gitu, ada yang nggak tahu sama sekali, atau ada yang udah basic gitu, kumaha? Kalau untuk itu kemarin tuh kita nyoba bikin rencana pembelajaran dibuat gitu dibuat mulai dari pengenalan alatnya dulu gitu, memperkenalkan ke mereka. Sebenarnya nggak terlalu dari nol banget sebenarnya. Beberapa sekolah yang ada di Pandeglang lah ya. Berapa sekolah ini yang tergabung? Yang pertemuan pertama aja itu ada yang dari Menes, SMA 4 ya, terus dari SMA 1, SMA 2, terus SMK 1, ini SMA 6 gitu. Nah, pembagiannya gimana? Dibuat kelompok kelompok. Satu kelompok? Ya digabung aja gitu, karena kita kan pengennya ngebangun silaturahmi bareng-bareng ya. Jadi walaupun beda sekolah, tapi biar mereka saling kenal. Jadi kita buat kelompok, jadi digabung, nggak semuanya SMA 2 misalnya, sama-sama nggak kayak gitu. Karena emang tujuannya kita pengen ngebangun silaturahmi juga biar mereka pada kenal satu sama lain. Setiap minggu ini kan kelas gamelan berjalan. Mungkin misalnya minggu ini Kang Wisnu nggak bisa, nanti digantikan oleh siapa penggantinya. Begitupun sebaliknya gitu. Nah, untuk kalau misalnya per materi dari hari ini ke minggu kedepannya, mungkin kita kan di belakang itu membuat RPP dan silabus. Mungkin emang si siswa ini belajar dari awal, mungkin kita mengajarkan untuk dasar-dasarnya, cara megang panapolnya gimana, terus ini nama-nama alatnya ada saron, bonang, goong. Nah, itu mungkin untuk dasar-dasarnya. Untuk materi sekarang itu udah masuk posisi ada genduk, kulu-kulu barang, kulu-kulu gancang. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari sumber lain? Lebih ke membicarakan apa tadi? Jadwal ya. Jadwal. Lebih ke solutif sih sebenarnya. Kenapa ngambilnya di Sabtu dan siang ke sore gitu? Karena memang pada dasarnya jarang banget selama ini Wisnu kalau dapat acara hajatan gitu ya atau nabeh paling itu sampai dohor gitu. Paling sampai jam 1 paling itu udah paling mentok lah. Jadi masih ada waktu untuk ngejar sebenarnya. Itu sudah jadi solutif, tinggal kita kuat atau enggak manage waktu itu gitu ngejar. Kurang mah Sabtu kosong we alhamdulillah. Anu ngajakan. Aca teuing. Dan masalah pembelajaran kalau sebenarnya sih kita kalau menurut Wisnu sendiri ngelihat kondisi anak-anak ya. Kalau misalkan kondisi sikon anak-anak yang memang punya motorik cepat, materi akan lebih cepat juga gitu. Sejauh ini gimana? Sejauh ini sih lumayan lah. Yang minggu kemarin satu hari itu mereka udah paham prinsipnya, udah bisa menjalankan prinsip nabu gamelan itu, kayak misal saron 1 dengan saron 2 yang saut-sautan, demung yang sebagai penerus, peking yang ngerangkep 2 saron gitu kan. Terus bonang sama rincik yang saling tanya jawab, sama gong sama kenong juga gitu. Jadi ada beberapa prinsip yang udah kita sampaikan. Pada akhirnya mereka cepat menangkapnya. Jadi di minggu ini pun materinya akan meningkat. Dari ada istilah satu wilet kalau di ada istilah satu wilet kalau di gamelan tuh. Nah sekarang dari satu wilet naik ke 2 wilet. Gitu. Cuma mungkin untuk porsi waktunya kita akan lebih lama belajar yang satu wilet karena banyak anggota baru nih. Kita banyak anggota baru. Nah itu gitu karena memang yang tadi kasus pertama ya. Mengantisipasinya gimana gitu kan, pasti kan timbul tenggelam. Ya. Semangat siswa tuh. Gitu. Ya. Datang pertama 15. Misalkan minggu depan apalagi minggu kan. Pembelajaran untuk mengantisipasi gitu. Mengantisipasi itu saya tuh berembuk nih ya. Jadi saya tuh pengennya waktu kemarin tuh dicobanya jadi gini. Setiap orang itu tidak main hanya satu alat gitu. Jadi mereka tuh ada sistem rolling. Jadi punya experience masing-masing lah gitu. Ketika mereka merasakan bermain saron 1, saron 1 gini, baca notasinya gini gitu. Nanti misalnya dari situ pindah yang dari saron 1 ke bonang misalnya. Dari sini jadi terus aja berputar. Siklus itu akan terus berputar, makanya untuk mengantisipasi yang tadi itu. Ketika ada pasang surutnya, ada yang hadir, ada yang enggak, ada yang hadir. Nah, jadi ketika mereka
di satu nanti di resital ketika misalnya ada yang tidak bisa hadir dan lain sebagainya, kita tidak khawatir untuk soal itu karena memang kita udah mencetak mereka semua untuk bisa main di segala lini alat gitu tuh. Terus disampaikan nggak ke anak-anak bahwa tujuan utamanya seperti apa? Resital ini sebenarnya tujuannya buat apa sih? Sejauh ini sih belum. Belum. Karena sejauh ini belum disampaikan karena memang mandat dari ketua divisi musik juga nantilah kalau misalkan memang ada waktu yang tepat atau waktu yang pas untuk kita sampaikan ke anggota. Mungkin indikatornya progres. Ada beberapa orang yang udah nutup satu tim gamelan nih, yang konsisten tiap minggunya datang gitu. Kalau misalkan udah ada orang-orang itu, ya mungkin kita langsung pasti bakal bilang bahwa nanti akan ada progres. Jadi kita berprogres nanti ujungnya itu resital. Kita bikin pertunjukan, entah pertunjukannya nanti kesenian keliningan atau kita jadi nayaga wayang gitu kan. Kalau misalkan Calaender sih biasanya keliningan gitu ya. Yang kayak degungan sih ininya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Jadi untuk saat ini mah belum kita sampaikan ke anak-anak. Karena tadi ya timbul tenggelam gitu. Jadi kalau misalkan udah terkumpul tim atau orang-orang yang benar-benar konsisten tiap minggunya ada, baru kita kasih tahu. Berarti ini mah saling backup berarti. Saling backup. Karena tadi itu karena sifatnya kolektif ya. Jadi karena sifatnya kolektif makanya kita saling tutupin lah gitu. Ketika satu ada yang ini kita antisipasi dengan ini gitu, kayak gitu aja. Bagian promosi siapa nih? Di bagian pembagian apa gimana tak? Apa saling backup? Maksudnya bagian tugasnya kan ini kan tugas sebagai instrukturnya ya, instruktur pengajarnya. Tapi tugas di bagian-bagian lain seperti bagian promosi, media sosial, bagian arsip, bagian dokumentasi. Yang kebetulan di PCH tuh udah rapi ya sebenarnya. Di PCH tuh udah rapi gitu. Udah rapi. Jadi bagian tim dokumentasinya ada, terus bagian humasnya ada dan lain sebagainya itu udah ada gitu. Makanya ketika kita ditunjuk untuk menjadi narasumber, cek paten nama pure kita menjadi narasumber aja gitu. Jadi sifatnya narasumber gitu. Kita mah nggak ngurusin promosi, share dan lain sebagainya, kita nggak ikut ke arah sana. Cuma kita benar-benar pure aja udah bikin materi yang terus tiap minggu mau apa. Termasuk ngasih tahu resital tujuannya mau apa? Belum. Nah rencananya ini si anak-anak ini setelah beres resital gimana? Apa tahap selanjutnya? Saya sudah beres nih, saya sudah melalui resital. Apakah saya dilepaskan begitu saja? Enggak. Apakah ada regenerasi dia malah jadi yang ngebantu aja? Bisa jadi gitu. Jadi seperti itu. Karena memang pada dasarnya mah sekarang tuh kan memang benar-benar sedikitnya minim gitu untuk peminat ke tradisi. Makanya ketika di sekolah tuh banyak banget sebenarnya yang ngebutuhin gitu. Banyak banget yang ngebutuhin, makanya ketika mereka memang kita rasa mereka sudah layak untuk bisa melatih di sekolah gitu. Kenapa enggak gitu? Karena contoh sederhananya ketika kita berbicara pelatih eskul bisa sampai kapadet lah gitu jadwal teh. Satu orang itu bisa sampai seberapa sekolah gitu ya. Nah, syukur-syukur dengan adanya ini tuh dari hasil ini tuh ketika mereka sudah memahami materi khususnya di tradisi gitu. Di tradisi yang notabene banyak dibutuhkan di sekolah-sekolah gitu. Semoga mereka bisa masuk gitu ke ranah sana. Harapannya sih ke sana. Atau mungkin syukur-syukur karena ini ranahnya SMA, semoga ada yang berminat untuk melanjutkan lagi ke tahap yang jenjangnya lebih tinggi gitu, ke dunia perkuliahan. Udah berapa gelombang gitu, generasi ya? Baru mulai Pisan. Jumlah peserta ada berapa semuanya terdaftar? Belum masuk grup ya. Ini mah yang kemarin aja dulu ya. Kita jadiin sampel yang kemarin. Yang sampel kemarin tuh ada 28 ya. Total itu 28 orang. 28. Itu gabungan dari beberapa sekolah gitu. Jumlah satu timnya seberapa? Dalam satu tim itu berarti kalau saron 1, saron 2, sampai 5, 6 sampai 6. 8 orang. 8 orang, berarti 3 sampai 4 grup lah gitu kurang lebihnya. Kalau fullnya mah belum gampang, belum rebab. Identik. Iya. Nah, kalau rebab kayak nyinden gitu itu kan beda tah ya. Itu masuknya kelas spesialis. Nah, itu gimana? Sejauh ini belum merencana untuk ngebentuk itu ya. Oh belum ngebentuk sirkat. Tapi kayaknya kalau misalkan memang yang tadi terrealisasi bikin resital, kayaknya kita harus narik beberapa orang yang mungkin potensinya ada di nyanyi, potensinya ada di pemain rebab, potensinya ada di pemain gambang, dan potensinya pemain kenang juga. Jadi ada kalau udah meningkat masuk ke ranah resital mah,
udah bakal kita siapin lebih kompleks gitu. Iya. Tapi ini nih, kita sedikit menyinggung soal ini ya. Maksudnya kelas gamelan ini kan banyak yang pro kontra sebenarnya ya. Oh, ada kontranya mana ya? Keadaan nyangkanya pro aja. Ya, keadaan realita itu boxing. Keadaan realitas sekarang kan maksudnya yang rame diperbincangkan itu kan selalu berbicara tentang naikkan musik kebantenan kayak gitu tuh. Naikkan musik kebantenan, makanya kita ya kalau saya pribadi maksudnya ketika berbicara gamelan ini, kalau ada yang bilang Cina bukan musik kebantenan dan lain sebagainya, menurut saya mah asan teu gitu asa teu kudu gitu. Asa teu kudu mau gitu. Nggak harus diperdebatin sih. Iya, enggak usah diperdebatin karena kan pertama tidak bisa dipungkiri kita nggak bisa lepas dari Jawa Barat ya. Akulturasi budaya itu masih tetap kental lah gitu di kita. Makanya di sini juga kita mensiasati selain kelas gamelan nanti bakal ada lagi kayak kelas tiling tit kayak gitu. Perkusi yang ada di Kebantenan. Iya, kayak gitu. Makanya untuk teman-teman mungkin yang dari kemarin ada yang sedikit iyalah gitu. Oh, jadi ada yang sudah mulai nanti. Ada beberapa lah yang harus musik Banten gitu. Yang kedengeran di saya ya maksudnya. Ada beberapa mungkin untuk teman-teman. Jadi ini jawabannya nanti bakal ada kok, tenang aja gitu. Tenang aja. Saya sebenarnya pertanyaan saya mau ke sana. Kalau misalkan Siga model sama model Tilintit gitu ya, itu sudah pernah ada belum kajiannya? Atau bisa nggak kita mengajarkannya dengan notasi dan ditulis? Kalau Tilintit sih sejauh ini yang bisa tahu, Rampak Bedug itu udah jadi muatan lokal, betul. Ya kan, muatan lokal di sekolah. Bahkan di bukunya pun, di buku muluknya pun itu udah komplit semua. Oh, udah ada. Udah ada notasinya, udah ada gitu, udah ada notasi lagu-lagu Tilintit gitu, disebutnya lagu sih kalau di sini mungkin. Ya udah di situ udah ada. Kalau jadi sebenarnya kalau menurut Wisnu gitu ya, kenapa kita lebih eksis kenalnya gamelan? Pertama, pola untuk marketingnya lah disebutnya. Jadi kayak penyebarannya itu nggak underground, nggak pelan-pelan gitu lah. Kayak misalkan Wisnu ngedenger tentang si Rampak Bedug ini, yang ngadu lagu itu di kampung-kampung tertentu. Sedangkan gamelan karena kita Banten ini dulunya Jawa Barat, itu sudah merata gitu. Dari mulai SD, SMP, SMA ada semuanya gitu. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan atau tidak bisa dipungkiri gamelan itu lebih eksis. Betul. Karena memang udah dikenalkan atau disebarkan dari awal jauh-jauh lah gitu, sebelum ngepop gitu ya. Nah, itu udah ngepop gitu. Kalah di marketingnya gitu. Makanya sebenarnya kita bukan nggak mau dan bukan ini ya, tetaplah pada dasarnya minat atau enggak nih yang nanti yang diajarinya. Walaupun dipaksa dijejelan ada kemungkinan ada yang betah, ada yang enggak, boro-boro Tilintit meureun. Gamelan pun ada yang tenggelam gitu ya. Seleksi alam gitu. Gimana menurut Kang Aldi itu? Iya benar. Teraskeun. Itu kurang lebih gitu sih kalau perihal kenapa nggak Banten gitu. Jadi mungkin untuk beberapa tahun ke depan lagi lah baru bisa dikenal lebih lekat dengan anak-anak muda di Pandeglang, Batak-Batakan di Banten gitu. Tuh panjang nih ngomong gini itu panjang nih. Kalau ngomongnya tentang budaya lebih kompleks lagi. Saya juga setuju gitu. Budaya tidak bisa dipisahkan ke garis teritorial. Iya, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu emang. Makanya sebetulnya yang paling karasa teh kenapa harus gamelan dan kenapa harus budaya Sunda, karena nyata secara analisis, arsip, kabeh list lengkap gitu, jadi gampang. Laguana banyak, cara belajarnya ada gitu ya. Gitu. Dan sudah menjadi warisan ini juga kan, maksudnya di UNESCO udah diakui gitu. Benar. Nah, kira-kira untuk si proyeksi ini apakah ada program-program lain selain pelatihan seperti ini? Apakah ada misalkan ngobrol diskusi bareng atau ada kajian tentang musik gitu di program divisi musik ini? Ada program lain seperti ini kan ada musik barat tapi ini spesifik tentang musik gamelannya saja gitu, ada program lain? Kalau rencananya mah ada sih sebenarnya mah, nanti ada sesi diskusi, cuma mungkin pematerinya udah beda lagi dengan kita lagi gitu. Ada yang lebih senior lah, yang lebih senior lagi. Takutnya kita disangka lebih sok tahu gitu. Karena emang kita faktanya anak muda sekarang yang bergerak misalnya di dunia seni bergerak muncul banget.
nanti dikiranya so tahu gitu. Iya. Fakta pernah itu fakta. alamnya. Pernah alaman ya fakta. Pernah kealamin lah gitu. Nah, Nanti dikiranya setahu. Iya. Makanya kita kalau untuk sesuatu hal yang sifatnya lebih Kajian. kajian mah udahlah serahin aja gitu. Kayak yang lebih berkompeten gitu di bidang. Ini ada kalau dari divisi musik PC ini ada nggak sih komunikasi ngobrol sama sanggar-sanggar gitu? Ada. Atau ada misalkan ayo orang nyanyi program bareng gitu. Ada. Saya latih basicnya, nanti saya nitip lulusan dari kami dipekerjakan lah gitu istilahnya mah gitu. Ini Ada apa kan gitu, kayak gitu. di grup WA PCH pun kan sebenarnya perwakilan sanggar sepanjang itu kan ada kan di situ. Ya, Makanya mereka tahu lah kalau kelas ini teh ada gitu. Makanya dan kemarin ngelihat responnya mah oke lah gitu. Mereka menyambut baik dengan adanya pelatihan ini tuh. Jadi regenerasi nanti ke merekanya enak gitu. Ketika nanti yang tadi itu yang kita bilang di awal, ketika hasil dari sini mau dijadikan apa dan ketika apa perbedaan sanggar dan ini, itu kan kembali lagi ke pilihan teman-teman semua gitu yang hadir di sini untuk belajar. Balik lagi ketika mereka mau ke sanggar, ya itu kembali lagi ke pilihan mereka. Dan syukur-syukur dengan dasar yang udah dikasih di sini, datang ke sanggarnya teh udah nggak buta teuing gitu. Gitu. Jadi makanya sanggar-sanggar menyambut dengan baik gitu. Programnya. Terus gimana nih respon tanggapan teman-teman kawan-kawan yang lagi belajar gitu? Gimana? Pernah nggak nanya? Pernah nggak ngevaluasi? Sejauh ini sih dari anak-anak ya, dari anak-anak sih antusias. Bahkan kan kita sempat libur di minggu kemarin, kan sempat libur. Padahal itu anak-anak banyak, kenapa libur gitu. Kita termasuk yang justru kenal ada beberapa sekolah yang punya ekskulnya, mereka manggil, wah yuk ikut kelas gamelan ternyata seru. Jadi yang awalnya kuantitasnya sedikit sekarang makin membanyak gitu. Bahkan ada yang, kenapa nggak ngasih tahu gitu? Kenapa nggak ngasih tahu? Kenapa nggak ngajak gitu? Ya kita terlepas ya, kayak yang tadi dibilang tupoksi, ada yang penyebarannya, ada yang marketingnya, kita mah sebagai tutor aja gitu. Ini saya nitipnya, ini mungkin mudah-mudahan para instruktur seperti kalian mudah-mudahan bisa memberikan mentransfer ilmu dengan baik gitu. Amin. Cuma yang saya rasakan dulu ketika saya sempat sedikit pernah belajar gamelan gitu ya. Saya hanya diajar baca tapi nggak pernah diajar nulis. Nah itu yang mungkin kayaknya gitu kan, pembelajaran konvensional itu kan sebenarnya bukan cuma baca tapi nulis gitu. Sayangnya ketika kita belajar musik konteksnya seni, apalagi yang praktikal seperti ini, orang hanya diajar maca. Mungkin benar tadi kamu nggak boleh main di satu alat saja, kamu bisa muter, kamu bisa membaca semua alat. Tapi harusnya dia juga bisa menulis atas semua alat gitu. Mungkin kendang merada hese, tapi minimal yang bernotasi gitu ya, ada gitu ya. Iya nak gitu apal gitu, iya teh naon, dan dia bisa menulis gitu. Dengan dia bisa menulis, dia bisa mencerna dengan baik. Itu saya nitipnya gitu. Mudah-mudahan ada di program ini satu pertemuan misalkan instrukturnya atau alumninya atau para orang-orang pengurus PCH-nya yang main, mereka nulis KBH-nya kalau kertas gitu. Itu menurut saya menarik gitu kan. Mungkin gitu. Selain bisa main, jadi ketika dia main gitu membaca juga daya analisisnya makin kuat. Benar. Jika salah nulisnya gitu, atau mungkin boleh nggak saya tambahin gitu dengan menuliskan angka lagi gitunya, kita masukkan saja. Nah sejauh ini mungkin masih gamelan aja, ada yang lain angklung belum berjalan, belum sampai ke sana. Ini tempat gimana perizinan, pengurusan, pengelolaan mah udah pure ke PCH nya ya, untuk di ranah depan Balai Budaya sini mah ruangan kanan kiri dan depan itu udah dipegang PCH untuk dikelola dengan baik lah gitu sama kita. Kalau untuk belakang masih tetap kantor dinas pariwisatanya. Dari di belakang tuh masih tetap kantor dinas pariwisata. Jadi dari Dispar. Dispar. Jadi kalau untuk depan mah udah 100% kayaknya udah kunci lagi ke orang gitu. 100%. Aman. Kira HP dibuka bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau diskusi kayak gini khawatir panjang, takut ini para siswanya juga sudah menunggu. Jadi mungkin terakhir lah, gimana buat para yang nonton, ini sebenarnya audiensnya kebanyakan murid-murid saya di SMA di Serang gitu. Tapi beberapa kawan-kawan
seniman juga, mahasiswa juga ada. Iya. Terakhirlah sebelum adan, kira-kira tanggapan, harapan atau gimana buat pembelajaran kelas gamelan ini? Sok dari Aldi dulu. Saya dulu ya. Ais. Mungkin untuk harapan kami sebagai instruktur senam, instruktur ini mungkin instruktur berenang, mungkin kedepannya ada regenerasi untuk kelas gamelan ini khususnya tradisi ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu untuk ngamulai gitu. Kesenian. Ngamulai seni jeung kabudayaan Sunda teh gitu. Lamun lain kurang rek sade gitu. Itu kan lumpit laras. Lu sekali. Sok. Ajeng. Kalau saya sih lebih kepada agar menciptakan mereka tuh yang berlatih di sini tuh untuk mencintai proses ya. Di situ aja sih. Jadi pernah baca di satu kutipan teh, proses adalah tentang pengulangan, pembiasaan dan berakhir kecintaan teh gitu. Jadi ketika mereka udah mencintai proses dalam hal apapun ya, bukan hanya sekedar musik dan lain sebagainya, ketika mereka sudah mencintai proses, pasti yang tadi Aldi bilang regenerasi dan lain sebagainya itu akan terus bermunculan. Ketika proses itu udah kebangun di dirinya sendiri gitu. Kalau dari saya mah kayak gitu aja sih harapannya. Kang Wisnu gimana Kang Wisnu? Kalau Guru puitis. Kalau menurut saya sih lebih ke dijadikanlah belajar gamelan itu bukan suatu hal paksaan gitu, atau bukan dari ajakan, tapi memang panggilan hati. Karena mengenal gamelan itu bukan hanya sekedar mengenal bentuknya, tapi mengenal juga dengan nilai-nilai sejarahnya. Kenapa adanya gamelan? Apa sih kenapa gamelan itu dimunculkan? Dari mana peradabannya? Jadi untuk mengenal gamelan itu, saya harap anak-anak pun yang kita atau saya tutor dan yang lainnya, atau juga berharapnya jangan hanya sekedar bisa nabuh, jangan hanya sekedar bisa baca atau hanya paham, tapi kenali dengan nilai-nilai sejarahnya gitu. Oke, terakhir yang mau datang ke sini belajar bisa kemana? Datang ini untuk ke Balbun. Terutama ini kan viewernya rata-rata di Serang udah nanya. Itu di Pandeglang juga. Pandeglang juga ada ya, cuma maksudnya kan dominannya Serang lah lumayan. Iya, dominan. Jadi untuk teman-teman yang di Serang juga bisa gabung ke sini gitu. Siapapun itu mah ya, mau dari mana Serang manapun boleh ke sini kita welcome lah. Mau kalian datangnya di minggu depannya atau kapanpun kita pasti terima datang ke sini. Lokasi di Balai Budaya Pandeglang. Ya, lokasi Balai Budaya Pandeglang. Di sebelah alun-alun. Ya, sebelah alun. Terus menghubungi kemana nih? DM, Instagram? Bisa langsung DM ke Pandeglang Creative Hub. Instagram. Nanti dicantumkan aja lah di sini. Gawean editing lah. Gawean editing. Tunggu. Nah, jadwal latihan setiap hari? Jadwal latihan setiap hari Sabtu jam 2 dari jam 2 sampai jam 4, tapi tergantung mood. Lamun mood keur hade mah sampai jam 5 sampai maghrib kumaha ieu sampai salieuna. Malam minggu nisfu Saban. Oh iya, Pak. Siaran di kali kali. Jadi bisa datang aja hari Sabtu jam 2 sini. Pasti Sabtu apa bisa ganti hari? Pasti Sabtu. Karena emang jadwalnya udah Sabtu kita. Patennya semuanya teh sepakatnya Sabtu gitu. Oke, kalau ada rencana hari lain mungkin enggak? Bisa jadi aja. Itu mah kondisional sih sebenarnya. Teknis tuh. Teknis. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you.